Modul A, B, D, I 4336 Hukum Ketenagakerjaan. Modul 3 Kegiatan belajar 2 Mengenal perjanjian kerja waktu tertentu. Ada 7 poin. 1. Pengertian perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat PKWT. Jika seseorang diterima kerja di suatu perusahaan, pasti akan diberikan surat perjanjian kerja atau kontrak kerja. Sebelum menandatangani kontrak kerja, sebaiknya kontrak kerja dibaca dan dipelajari terlebih dahulu. Dalam kontrak kerja terdapat ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha. Selain itu, harus dipastikan status kerja, apakah berstatus karyawan tetap atau karyawan kontrak. Karyawan kontrak merupakan istilah yang dipakai di kalangan pekerja sebagai pengganti istilah PKWT. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/Men/4 Romawi/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, yang dimaksud perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Pada perjanjian kerja waktu tertentu, yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah pekerja secara pribadi dan langsung dengan pengusaha. Isi dari PKWT bersifat mengatur hubungan individual antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan. Contohnya, kedudukan atau jabatan, gaji atau upah pekerja, tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja, dan hal-hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi. Poin kedua, jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. A. Pekerjaan yang selesai sekali atau sementara, sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 tahun. Pekerjaan yang selesai sekali atau sementara, sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 tahun. Ketentuannya sebagai berikut. 1. Apabila pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan dari perjanjian, maka pekerjaan kerja waktu tertentu tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. 2. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu harus mencantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. 3. Apabila pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu. 4. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan setelah masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. Selama tenggang waktu 30 hari tersebut, tidak ada hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau perusahaan. B. Pekerjaan musiman. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu. 2. Pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagai pekerjaan musiman. 3. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan musiman tidak dapat dilakukan pembaruan. C. Pekerjaan terkait dengan produk, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk jenis pekerjaan ini hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali paling lama 1 tahun. 2. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan ini tidak dapat dilakukan pembaruan. 3. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh diberlakukan bagi pekerja yang melakukan pekerjaannya di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan. Apa maksudnya? Pekerjaan waktu kerja tertentu hanya boleh diberlakukan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan. Oke. D. Pekerjaan harian atau pekerja lepas. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. 2. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan harian lepas dilakukan dengan ketentuan bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. 3. Apabila pekerja harian bekerja selama 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 4. Pengusaha yang mempekerjakan pekerjaan atau pekerja harian atau pekerja lepas wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis. Perjanjian kerja tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama alamat pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan besarnya upah atau imbalan yang lainnya.
Harus diingat bahwa PKWT tidak boleh dibuat secara lisan. PKWT wajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan di instansi ketenagakerjaan terkait. Apabila dibuat secara lisan, maka hukumnya adalah kontrak kerja tersebut menjadi PKWTT. 3. Jangka waktu PKWT yang diperbolehkan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 4, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang paling lama 1 tahun. Pengusaha perusahaan yang bermaksud memperpanjang PKWT tersebut harus memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang PKWT secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir. Jika perusahaan tidak memberitahukan perpanjangan PKWT ini dalam waktu 7 hari, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 5. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 100/Men/4 Romawi/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 tahun. PKWT yang dilakukan melebihi waktu 3 tahun, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dengan kata lain, karyawan tersebut menjadi karyawan permanen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 7. Poin keempat, pembaharuan PKWT. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 6, pembaruan perjanjian kerja harus dapat dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun. Pembaruan ini dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari sejak berakhirnya PKWT. Misalnya, apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan, maka dapat diadakan pembaruan perjanjian. Apabila PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT, maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT. Pembaruan PKWT ini dilakukan dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Namun karena kondisi tertentu, maka pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan. Pasal 3 Ayat 5 Kemenakertrans Nomor KEP 100/Men/6 Tahun 2004. 5. Perbedaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan outsourcing. Outsourcing adalah perjanjian pemborongan pekerjaan. Perusahaan pemberi kerja memborongkan sebagian dari pekerjaan kepada perusahaan pemborong atau perusahaan penyedia tenaga kerja sesuai perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja dapat dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Undang-undang tidak mengatur tentang hal ini. Loh, kok gitu? Baik pekerja yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan maupun pekerja dari perusahaan pemborong atau outsourcing akan bekerja di lokasi kerja perusahaan tersebut. Status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu, apakah pekerja yang dipekerjakan langsung atau pekerja yang melalui outsourcing, boleh saja dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah undang-undang mengatur mengenai perjanjian kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing. Mengenai aspek hukum kerja antara pegawai atau buruh dengan perusahaan outsourcing dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66 Ayat 2 huruf B, bahwa perjanjian kerja yang diberlakukan dalam hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja adalah PKWT apabila pekerjaannya memenuhi persyaratan sebagai pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pelaksanaannya akan selesai dalam waktu tertentu, dan atau PKWTT yang dibuat atau diperjanjikan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terkait dengan ketentuan tersebut dijelaskan dan dipertegas bahwa dalam Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap ada 2 kategori, yakni pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan. Atau B, pekerjaan-pekerjaan yang bukan musiman. Penjelasan pasal
59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan perkataan lain bahwa apabila suatu pekerjaan walau bersifat terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, namun bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi pada suatu perusahaan, dalam arti hanya merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan pokok atau core business, sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka dianggap bukan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap sehingga dapat menjadi objek PKWT. Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan jasa penunjang, berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan jasa penunjang, walaupun pekerja dapat dipekerjakan dengan hubungan kerja melalui PKWT, akan tetapi untuk perusahaan outsourcing ada persyaratan tambahan sebagai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Register nomor 27/PUU 9 Romawi tahun 2011 bahwa PKWT harus memuat prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja atau Transfer of Undertaking Protection Employment atau TUPE yang mengamanatkan a. Pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh termasuk berlanjutnya hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing yang baru yang objek kerjanya tetap ada walaupun terjadi pergantian perusahaan outsourcing. B. Masa kerja pekerja atau buruh harus diperjanjikan dalam PKWT untuk dibuat experience letter. C. Experience letter menentukan masa kerja dan menjadi salah satu dasar penentuan upah pada perusahaan outsourcing berikutnya. 6. Ketentuan bahasa yang dipakai dalam PKWT. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Meski para pihak adalah orang asing, hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut adalah hukum ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, PKWT harus dibuat dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Segala ketentuan yang mengikat secara hukum adalah ketentuan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut hanyalah merupakan terjemahan agar para pihak mengerti isinya. Penggunaan tenaga kerja asing pada Representative Office juga wajib tunduk pada peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, apabila ketentuan ketenagakerjaan kita mengatur mengenai suatu hak bagi tenaga kerja asing yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja, maka hak-hak tersebut wajib diberikan pada tenaga kerja asing tersebut. Contohnya, mengenai jaminan sosial tenaga kerja, seorang tenaga kerja asing juga berhak untuk memperoleh jam sostek, seperti halnya pekerja WNI. Ketentuan peraturan atau regulasi PKWTT, itu yang ketujuh ya. Poin yang terakhir. Perjanjian kerja tertentu pada awalnya diatur melalui Permen nomor 2 tahun 1993 dan kemudian diperbaharui dengan terbitnya Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Setelah terbit Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia kemudian mengeluarkan surat keputusan nomor KEP 100/4 Romawi/2004 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Di dalam SK tersebut mengatur ketentuan sebagai berikut. A. Perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. B. Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu. D. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai untuk sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. E. PKWT dibuat untuk paling lama 3 tahun. F. Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. G. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan, maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. H. Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, maka dilakukan pembaharuan PKWT. I. Pembaharuan dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. J. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu
yang selanjutnya disebut PKWT. T adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. K. Pengusaha adalah sebagai berikut. 1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. L. Perusahaan adalah 1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. M. Pekerja atau buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. N. Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksananya tergantung pada musim atau cuaca. O. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman dan hanya diberlakukan untuk pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. P. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh berdasarkan PKWT harus membuat daftar nama pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Q. PKWT dapat dilakukan dengan pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. PKWT jenis ini hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu yang paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali paling lama 1 tahun. R. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. S. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dilakukan dengan penentuan kerja. S. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. T. Dalam hal pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. U. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada pekerjaan harian lepas wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja atau buruh. V. Perjanjian kerja harian lepas dapat dibuat berupa daftar pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan sekurang-kurangnya memuat 1. Nama alamat atau alamat perusahaan atau pemberi kerja. 2. Nama alamat pekerja atau buruh. 3. Jenis pekerjaan yang dilakukan. 4. Besarnya upah atau imbalan lainnya. W. Daftar pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selama-lamanya 7 hari sejak mempekerjakan buruh atau pekerja atau PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat kabupaten atau kota setempat selama-lamanya 7 hari kerja sejak penandatanganan. Rangkuman ada 10 poin. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu. Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. PKWT dibuat untuk paling lama selama 3 tahun. Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan, maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT. 3.
Pembaruan dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. 4. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman atau hanya dilakukan untuk pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. 5. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh berdasarkan PKWT harus membuat daftar nama pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. 6. PKWT dapat dilakukan dengan pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. PKWT jenis ini hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat berpanjang 1 kali, paling lama 1 tahun. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas. 8. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. 9. Dalam hal pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada pekerjaan harian lepas wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja atau buruh. Demikian selesai modul 3 bab kegiatan belajar 2.